Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Mufidah yang saya cintai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, khususnya rahmat iman dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yakni al-Islam. Judul yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah produktif dengan takdir. Kalau di flyernya lebih panjang, menjadi produktif dengan memahami takdir. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang pernah kita bahas tentang beriman kepada takdir Allah. Jadi masih ada kaitan dengan itu. Tetapi di sini lebih lebih aplikatif lagi. Karena kita nanti akan mengukur takdir kita. Nah, apakah bisa diukur takdir itu? Nah, ini maksud saya supaya nanti kita bisa memahami dengan baik ya takdir itu, karena ini ada konsekuensi logisnya dengan rukun iman yang keenam. Ibu bapak yang berbahagia, di sini saya ingin mengajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang nanti jawabannya iya atau tidak. Nah, jadi terserah ibu bapak sekalian nanti menghitunglah. Jadi kalau misalnya iya 1 gitu ya, iya 2, iya 3. Kalau tidak, mungkin pakai tangan kiri, tidaknya tidak. Ya. Pertanyaan berikutnya tidak lagi. Nah, jadi nanti tangan kiri kanan akan ketemu jumlahnya. Jumlah iyanya berapa, jumlah tidaknya berapa. Soalnya ini semacam kuesioner. Kalau kuesioner secara tertulis kan ada daftar pertanyaan, tinggal centang. Nah, gitu ya. Nah, tapi nanti di sini adalah hanya menggunakan jari saja, hanya ibu bapak masing-masing yang saya harapkan bisa teliti supaya nanti bisa dihitung benar mana ianya berapa, tidaknya berapa. Baik, akan saya mulai. Jadi pertanyaan pertama, apakah Anda sendiri yang berkehendak menjadikan diri Anda sendiri sebelum dilahirkan? Gunakan tangan kiri kanan ya. Kalau tidak mungkin di tangan kiri. Jadi apakah kita yang berkehendak, saya mau jadi manusia? Misalnya saya mau jadi manusia yang bernama Ngudi Cahyono, nah, misalnya begitu ya. Kalau enggak, ya enggak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Anda yang merencanakan di mana dan kapan Anda dilahirkan? Nah, gitu. Ya, saya ingin dilahirkan di Lumajang, nah, misalnya begitu. Pertanyaan ketiga, apakah Anda yang merencanakan akan dilahirkan dari ibu Anda, ibu kita itu, ya?
saya akan lahir dari ibu bernama Sukesi, ya, misalnya begitu, ya misalnya. Kalau enggak, ya enggak. Yang keempat, apakah Anda yang merencanakan jenis kelamin Anda sejak sebelum dilahirkan? Wah, saya mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan. Pertanyaan kelima, apakah Anda yang merencanakan bentuk dan ukuran tubuh Anda sejak sebelum dilahirkan? Ya. Saya akan jadi manusia yang gemuk, ya misalnya gitu ya, dengan bentuk ya seperti apa dan sebagainya, raut wajah seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang keenam, apakah Anda yang merencanakan warna kulit Anda? Saya akan jadi manusia berwarna kulit putih, saya jadi manusia berkulit sawo matang, misalnya gitu. Ya. Yang ketujuh, apakah Anda yang merencanakan jenis dan warna rambut Anda? Nah. Yang kedelapan, apakah Anda yang menentukan berapa lama akan hidup di dunia ini? Saya akan hidup 1000 tahun, nah, misalnya gitu. Yang kesembilan, apakah Anda tahu pasti apa yang akan terjadi pada diri Anda sepekan ke depan, ya, seminggu ke depan? Baik, selanjutnya, apakah Anda tahu pasti perkembangan karir Anda setahun lagi? Kalau pedagang nanti perkembangannya seperti apa setahun lagi? Kalau pegawai nanti akan jadi apa? Punya jabatan apa? Nah, setahun lagi. Ya. Apakah Anda mengetahui kapan Anda akan mati? Ya. Yang ke-12, apakah Anda mengetahui di mana Anda akan mati? Ya. Yang ke-13, apakah Anda mengetahui dengan cara bagaimana Anda akan mati? Ya, jadi pertanyaannya nggak usah banyak-banyak, 13 ini saja. 13 ini saja. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya? Saya tanya dulu, jawaban iya-nya ada berapa? Nggak ada, berarti tidak semua. Berarti tidak semua. Nah, kalau tidak semua berarti, ya, berarti kita nggak punya peran apa-apa ternyata. Ya, kita nggak punya peran apa-apa hidup di dunia ini, ya, bukan kehendak kita, bukan kehendak kita, tapi memang sudah disesuaikan, ya, kita diciptakan sesuai dengan rencana Allah, ya, bukan kita. Ya, kemudian mungkin ada pertanyaan, mesti ayo pertanyaan ini koyok ini. Ya, pertanyaan yang global seperti itu. Mau pertanyaan yang detail boleh, ya, yang detail sekarang. Nah, yang detail. Nah, pertanyaan yang detail ini, ya, berarti lebih rinci, ya, lebih rinci. Juga nggak banyak pertanyaannya. Kalau dibuat kuesioner tertulis itu pertanyaannya itu ada 24 pertanyaan yang saya buat. Kemudian ada A, B, C, wah, jadi banyak, terlalu lama. Nah, ini sedikit-sedikit saja. Pertanyaan pertama, sama dengan tadi, ya, coba iya tidak juga. Apakah Anda ingat secara detail
pukul berapa selesai mandi tadi? Kan detail ini kan, baru saja terjadi kok, mandi sore tadi jam berapa selesainya. Enggak tahu ya. Enggak apa-apa ya tulis tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda ingat secara detail pukul berapa Anda sampai di masjid barusan? Kemudian lihat siapa yang berada di kanan kiri Anda saat ini. Apakah Anda sudah merencanakannya sebelum berangkat tadi? Nanti saya akan jejer dengan sebelah kanan saya si fulan, ya. Kemudian yang B ini si fulan B. Kemudian yang keempat, ingat kembali apa yang ada dalam pikiran Anda saat sholat barusan. Apakah sepenuhnya memikirkan Allah tanpa ingat yang lain? Kok senyum-senyum? Yang kelima, apakah Anda sudah memperkirakan siapa saja yang hadir pada kegiatan ini? Apakah faktanya sesuai dengan perkiraan Anda? Jadi berangkat dari rumah nanti yang hadir ini yang kenal gitu. Nah, sekarang apakah hadir semua itu perkiraan itu? Yang keenam, apakah Anda mengetahui berapa kali bernafas dalam semenit yang lalu? Senyum-senyum lagi. Jadi bernafas dalam 1 menit, ya berapa kali ini tadi? Kemudian yang ketujuh, apakah Anda mengetahui detak dalam semenit yang lalu? Kan detail juga ini. Yang kedelapan, apakah Anda sudah merencanakan berapa kali akan tertawa selama mengikuti kajian hari ini? Ini tadi sudah berapa kali tertawa ini? Apakah sudah direncanakan saya nanti ikut kajian akan tertawa sekian kali gitu. Yang kesembilan, apakah Anda mengetahui pukul berapa acara kajian ini akan berakhir? Ya. Geleng-geleng. Yang ke-10, apakah Anda mengetahui secara detail pukul berapa Anda akan pulang? 10 aja pertanyaannya ya, kalau mau ditulis semua banyak. Nah, jadi ada yang menjawab iya? Ada? Tidak ada? Tidak semua. Nah, ternyata yang detail pun juga tidak. Tahu-tahu kita ada di sini, ya, mengalir begitu saja gitu. Tidak direncanakan kapan datangnya, jam berapa sampai di sini, akan duduk dengan siapa, kiri kanannya, ya. Ternyata tidak, ya, tidak. Jadi bukan diri kita ternyata yang menentukan kehadiran kita di sini saat ini sampai jam berapa, kemudian kita akan bersama siapa dan seterusnya sampai detak jantung kita pun juga kita nggak tahu berapa kali ini tadi. Dalam semenit kita bernafas berapa kali juga nggak tahu. Ya. Nah, jadi ini bukan peran kita. Maka ibu bapak sekalian, itu apa itu tadi? Kalau dikaitkan dengan takdir itu masuk dalam kategori apa? Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan takdir, ini adalah masuk dalam kategori yang disebut qadha. Ya. Jadi qadha Allah itu telah diberlakukan kepada setiap manusia sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Ya, itu ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah yang bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Jadi manusia tidak bisa memilih jenis kelaminnya,
nggak bisa memilih siapa ayah dan ibunya, tidak bisa memilih di mana akan dilahirkan, tidak bisa memilih warna kulitnya, warna kulit apa, kemudian bentuknya, rupanya pun juga kita tidak bisa memilih, ya, suku, bangsa, dan seterusnya. Ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan kita tadi, kita tidak bisa memilih. Ya, nggak bisa. Nah, itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, given, diberikan oleh Allah kepada kita. Yaitu yang disebut realitas objektif, itu seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa kita mau protes kepada Allah, nggak bisa. Kenapa saya diciptakan bentuk tubuh saya seperti ini, rupanya, warna kulit saya seperti ini, kok tidak seperti bintang Korea yang lagi lagi misalnya begitu. Ya, sampai-sampai orang berusaha seperti bintang Korea, gitu ya. Maka dia merubah warna kulit, merubah bentuk dengan operasi plastik dan seterusnya. Ini adalah bentuk protes pada Allah. Bentuk protes itu kan tidak terima itu, ya, nggak terima. Ya, jadi ini yang disebut kontok. Nah, ayat-ayatnya kita sudah pernah mengkaji pada beriman kepada takdir pada, nggak tahu sudah tahun mungkin 2 tahun yang lalu barangkali, saya lupa. Jadi supaya nggak berpanjang-panjang. Nah, kemudian sekarang kita menjawab pertanyaan lagi. Apa yang kita rencanakan dan realisasinya seperti apa? Terlaksananya seperti apa? Nah, pertanyaan ini pertanyaan sifatnya umum gitu, tidak detail seperti tadi. Kalau mau didetailkan juga bisa, tapi terkait dengan waktu, ya. Ya, sekarang ingat-ingat masa lalu, ya, kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu. Apa cita-cita kita semua, ya, untuk kehidupan hari ini? Jadi kita hari ini jadi apa, kondisinya seperti apa, apakah sesuai dengan cita-cita kita pada masa lalu itu. Ya, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu mungkin kita di umur berapa, ya? Ya, tentu beda-beda, ya. Yang sekarang umur 60 ya berarti sekitar umur 40 yang lalu, ya. Atau waktu SMA kalau kita undurkan, punya cita-cita apa waktu SMA dulu? Ya. Punya cita-cita apa? Mau jadi apa? Nah, sekarang kita lihat ke saat ini. Apakah sesuai dengan cita-cita waktu itu? Apakah sesuai? Saya dulu waktu SMA pernah punya cita-cita, ingin jadi arsitek. Tapi ternyata sekarang nggak jadi arsitek, gitu. Jadi dalam perjalanan kalau SMA ya mungkin 35 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu, ya, lebih. 40 tahun lebih. Dan ternyata dalam perjalanan 40 tahun itu ada perubahan-perubahan, ya, yang menyebabkan sampai jadi seperti ini, tidak sesuai dengan cita-cita. Jadi rencana yang saya buat pada saat itu tidak terwujud. Tidak tahu, mungkin ada yang terwujud, ya. Kan tiap orang nggak sama. Jadi ada kaitan di sini rencana dengan yang terjadi seperti apa, sesuai rencana ataukah tidak. Sehingga pertanyaan berikutnya yang muncul, seberapa sering rencana Anda terwujud sesuai keinginan? Nah, kalau ini bisa dirinci,
bukan lagi 40 tahun yang lalu, tetapi setiap waktu kita punya rencana, setiap waktu kita punya rencana, mungkin rencana minggu depan, mungkin rencana setahun ke depan, ya, rencana tahunan, rencana bulanan, rencana mingguan barangkali, itu sejauh mana setiap rencana itu terwujud, lebih banyak terwujudnya ataukah tidaknya. Nah, ini masing-masing orang tidak sama, ya, tidak sama. Nah, ibu bapak yang berbahagia, jadi ada hubungan di sini rencana dengan yang terjadi, ada hubungannya dengan itu. Sehingga pertanyaannya, apakah Anda memiliki rencana yang akan Anda lakukan beberapa waktu ke depan? Nah, kalau mau dirinci, beberapa waktu ke depan itu mungkin sebulan lagi, ada rencana enggak? Ada rencana mantu barangkali, ada kalau yang masih kuliah ada rencana lulus barangkali, atau rencana mengerjakan skripsi barangkali, atau yang pedagang ada rencana sebulan ke depan barang saya akan laku sekian, ya banyak sekali rencana itu, ya pasti memiliki, ya pasti memiliki. Dan sekarang berikutnya, apakah Anda yakin akan terwujud? Nah, ini keyakinannya ini. Apakah sebulan lagi saya punya rencana ini yakin akan terwujud sesuai dengan yang saya rencanakan? Nah, jadi yang ditanyakan seberapa yakin, ya seberapa yakin. Jadi ini perlu penjelasan. Kalau yakinnya, yakin tidaknya. Kira-kira gimana Pak? Ada rencana? Iya. Kira-kira yakin? Yakin Pak. 100% terwujud. Yang lain? Nah, ini perlu dijajaki gitu. Iya, yakin banyak yang terrealisasi. Nah, banyak yang enggak juga. Nah, untuk yang rencana ke depan, 1 bulan ke depan kira-kira apa gitu, yang spesifik? Yakin? Enggak yakin? Enggak yakin. Jadi 100% yakin, tidak yakin. Ya. Nah, ke depan serba tidak pasti, ya, serba tidak pasti. Kita yakin akan terjadi, yakin 100% terjadi, tapi kita tidak tahu, ya. Kita yang pertama, sampai umur enggak? Gitu kan? Karena kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kemudian yang kedua, kita juga nggak tahu ada hambatan-hambatan apa yang akan terjadi sehingga rencana itu tidak terwujud 100%. Ya. Atau mungkin bergeser, mundur menjadi 2 bulan. Atau ya tidak sepenuhnya terwujud, ya, terwujud tapi nggak sepenuhnya seperti yang kita rencanakan. Nah, ini ketidakpastiannya ke depan. Nah, ibu bapak yang berbahagia, ini ada hubungannya dengan ayat ini, jangan akhirnya jadi putus asa gara-gara, ya, gara-gara atau menyerah gara-gara 2 pertanyaan, 2 kuesioner di depan tadi, ternyata kita tidak punya peran apa-apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini tadi terkait dengan, wah, ternyata rencana kita tidak bisa kita jamin akan terjadi, maka akhirnya menjadi pesimis, menjadi berputus asa, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat ini, ibu bapak yang berbahagia, surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah,
Ini perintah pada Nabi Muhammad. Ya, katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ya, ini motivasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mikir nanti akan terrealisasi ataukah tidak, ya, akan terrealisasi ataukah tidak. Yang penting bekerjalah, bekerjalah. Ya, karena kalau mikir itu nanti terrealisasi ataukah tidak, itu akhirnya nggak jalan gitu, tidak melangkah, tidak memulai, ya, wah nanti percuma, pengalaman selama ini tidak pernah terwujud misalnya, atau jarang terwujud, percuma, mengalir aja deh, mengalir ya nggak ada rencana akhirnya kan. Jadi penting kita merencanakan. Karena dengan merencanakan apa yang kita lakukan ke depan dan kita ingin jadi apa ke depan, ya, dari rencana kita itu kita bisa menentukan tahapan-tahapan yang kita lakukan supaya nanti rencana terwujud. Maka saya perlu apa saja, kemudian langkah-langkahnya, besok apa yang harus dilakukan, lusa apa yang dilakukan, seminggu lagi apa yang dilakukan. Kalau ternyata seminggu lagi itu tidak terjadi seperti yang kita rencanakan, apa yang harus dilakukan untuk supaya kita tetap pada tujuan itu. Nah, jadi itu memotivasi ini, ya, memotivasi. Kemudian surat Saba ayat 13 ini perintah kepada Daud, ya, Nabi Daud. Ikmalu ala Dawud, ya. Ikmalu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas salihin. Ya, min ibadiyas syakur, ya. Ikmalu ala Dawud syakuran wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur pada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kita bekerja itu, ya, dalam rangka bersyukur pada Allah, ya. Kita diberi oleh Allah tubuh yang sehat, kita diberi oleh Allah perangkat-perangkat yang berfungsi, ya. Kalau toh ada yang tidak berfungsi, tapi masih banyak yang berfungsi. Tangan berfungsi untuk apa? Ya. Mulut berfungsi untuk apa? Mata berfungsi untuk apa? Kaki berfungsi untuk apa? Semua yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan sebaik mungkin untuk bekerja. Bekerja itu ya beraktivitas lah, beraktivitas. Tidak harus selalu hal yang menghasilkan uang, enggak. Mungkin suatu hal yang mungkin bisa menambah ilmu kita, itu juga pekerjaan. Belajar, membaca, itu juga pekerjaan. Mungkin malah kita mengeluarkan uang, ya, mungkin membantu orang dan seterusnya. Mungkin kita mengeluarkan tenaga, ya, tenaga dengan menolong orang yang memerlukan bantuan, entah dibuatkan apa, ya, kita punya tenaga, punya keterampilan itu, ya kita buatkan, ya kita bantulah, intinya itu bekerja, ya. Semuanya itu kita lakukan dalam rangka bersyukur pada Allah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Hidup ini pun adalah nikmat yang sangat besar, harus kita syukuri, ya. Jadi jangan digunakan untuk kepentingan sendiri saja, ya. Kemudian surat Al-Isra ayat 19, ya. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman,
maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ya. Jadi untuk kehidupan akhirat kita ingin seperti apa nanti yang kita dapatkan, ya, maka kita berusaha keras untuk mencapai itu. Kita ingin hidup bahagia di akhirat, ya kita berusaha keras untuk supaya oleh Allah diizinkan hidup bahagia di akhirat atas rahmatnya. Ya, jadi semua usaha itu kita juga nggak tahu apakah nanti dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Yang penting kita berikhtiar. Ya, yang penting kita berikhtiar. Nah, ini setiap usaha sekecil apapun akan dinilai atau dibalas oleh Allah dengan baik. Dengan baik. Nah, ini motivasi dari Allah. Ya. Kemudian surat Al-Furqan ayat 47. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasya, ya, wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi ayat-ayat yang memotivasi kita untuk beraktivitas, berkegiatan, apakah merupakan pekerjaan untuk menghasilkan uang ataukah tidak, ya, semuanya itu bernilai dan diberi waktu oleh Allah. Jangan juga menghabiskan waktu 24 jam untuk itu. Karena tubuh kita juga punya hak untuk diistirahatkan. Ya, diistirahatkan. Nah, kalau lihat motivasi semacam ini, jamaah yang berbahagia, memang itu bukan sepenuhnya kewenangan kita nanti terwujud seperti apa. Semuanya itu adalah hak Allah untuk menentukan itu, tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar, ya, mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi jangan memikirkan hasilnya. Nanti akan terwujud enggak usah dipikir itu. Ya, kita hanya punya kewajiban untuk merencanakan dan berusaha untuk mencapai rencana itu. Terus berusaha, berikhtiar, karena ikhtiar itu wajib hukumnya. Ya. Berhitunglah dengan cermat. Nah, ini penting. Berhitung dengan cermat itu dalam merencanakan itu bukan sekedar keinginan, bukan sekedar keinginan. Saya ingin sebulan ke depan, ya, akan seperti ini. Ya, mungkin usaha saya akan seperti ini. Mungkin tambahan ilmu saya akan sekian. Mungkin saya bisa membahagiakan beberapa orang yang sudah saya takdirkan sebulan lagi seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin punya ini sebulan ke depan dan seterusnya. Ya. Nah, bukan sekedar keinginan, bukan sekedar keinginan seperti kampanye presiden. Saya ingin, bukan gitu ya. Saya ingin Indonesia maju, nah, misalnya begitu. Tapi ketika ditanya, gimana langkah-langkahnya? Ya itu nanti urusan menteri saya. Nah ini berarti rencananya nggak jelas. Nggak jelas. Harus jelas. Jelas ini yang dimaksud memahami sunatullah. Sunatullah itu hukum Allah, ya, ayat-ayat Allah yang melekat di alam ini. Nah itu harus dipahami. Kalau begini, nanti akan begini. Kalau begini, akan begini. Itu sunatullah. Sunatullah. Ya. Kalau kita membangun rumah misalnya dari kayu misalnya, rumahnya besar, nanti diperkirakan 2 lantai, lantai kedua itu berisi barang-barang yang berat, buku misalnya yang berat. Tapi kita tidak merencanakan secara sunatullah. Ya, tiangnya ya dibuat dari kayu yang kecil-kecil misalnya.
Nah ini berarti merencanakan tidak sesuai dengan sunatullah. Ya nanti ambruk gitu. Nah sesuai sunatullah berarti harus dihitung supaya kuat berapa ya besarnya kayu yang diperlukan. Nah misalnya seperti itu. Kalau tidak bisa menghitung secara apa namanya hitung-hitungan mekanika teknik ya hitungan pengalaman sajalah, pengalaman orang-orang tua kita dulu ya, berapa sih ukuran kolom-kolomnya dari kayu yang sebesar apa. Nah itu bisa dijadikan rujukan. Itu sunatullah semuanya. Nah jadi untuk mewujudkan itu harus dihitung dengan cermat. Kalau tidak semakin tidak pasti kita. Tapi kalau dihitung dengan cermat, harapannya semakin jelas ya, sehingga kita bisa berhitung 95% berhasil, nah misalnya begitu. Ya. Loh, 5%-nya apa? 5%-nya nggak tahu. Ya, 5%-nya ini hal-hal yang mungkin menyebabkan ketidakberhasilan, kita nggak tahu. Ya. Makanya kita mengatakan ya tidak 1% misalnya. Nah, akhirnya setelah kita rencanakan dengan baik, serahkan hasilnya pada Allah SWT. Ya, bekerjalah untuk bersyukur, bukan bekerja untuk nafsu, bukan. Tapi bekerja untuk bersyukur. Mencari uang untuk bersyukur, ya karena kita bersyukur pada Allah. Ya, karena Allah memerintahkan saya mencari rezeki, maka saya kerjakan. Nah itu bekerja karena Allah. Tapi kalau bekerja karena nafsu, saya harus cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau saya tidak cari sebanyak-banyaknya, nanti bagaimana? Saya kan tidak bisa menjamin kebahagiaan keluarga. Bagaimana nanti saya bisa menderita dan seterusnya. Nah ini nafsu. Tapi kalau karena Allah, saya diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Ya, gitu. Itu syukur, gitu. Saya harus menambah ilmu. Untuk apa? Ya karena Allah memerintahkan saya harus terus tambah ilmu. Dengan ilmu bisa beribadah dengan baik. Ya, kalau kita tanpa ilmu beribadah itu menjadi salah nanti. Ya. Dengan ilmu kita bisa berhubungan dengan sesama manusia dengan baik. Semuanya harus dengan ilmu. Ya, mencari ilmu juga bekerja dengan cara membaca, dengan cara sekolah, dengan cara kursus, dengan cara nonton video, dengan cara coba-coba kalau terkait dengan keterampilan dan seterusnya. Ya, atau bertanya itu juga menambah ilmu. Ya. Nah, jadi semuanya harus diorientasikan untuk karena Allah berarti kita bersyukur di situ hakikatnya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini yang disebut qadar. Ya, qadar. Jadi qadar Allah itu ya adalah ketetapan ya yang juga dibuat oleh Allah ya. Tetapi kita diminta untuk berikhtiar dengan dengan petunjuk dan kelengkapan yang disiapkan oleh Allah SWT. Ya, secara umum ya dalam dinul Islam ini, agama Islam kita ini itu adalah perangkat yang membantu kita untuk merencanakan, berusaha dan sebagainya itu. Yang pertama syariat. Dan syariat ini aturan sebetulnya untuk mengatur hidup kita. Mengatur hidup kita supaya berada dalam jalan yang lurus, supaya kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu syariat diberi oleh Allah. Wahananya. Allah telah menciptakan sunatullah. Ya, sunatullah seperti yang saya jelaskan tadi, hukum-hukum Allah yang ada di alam, yang kita harus menggalinya, ya, mencarinya. Karena itu belajar itu wajib supaya kita tahu. Kalau kita jadi ketua RT, ya, misalnya, gimana supaya bisa ngurus
tetangga-tetangga kita dalam lingkup kewenangan kita, itu kan perlu juga pengetahuan tentang sunatullah. Perlu. Ya, karena itu perlu belajar itu tentang sifat-sifat manusia, perilaku manusia dan seterusnya gitu ya. Kemudian manusia bebas memilih atau berikhtiar. Ya. Apakah manusia ingin mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan di dunia dan di akhirat? Yaitu dengan jalan mengikuti atau meninggalkan syariat Allah dan sunatullah. Nah, jadi kalau kita ingin bahagia, ikuti sunatullah dan syariatnya. Kalau kita ingin menderita, ya jangan ikuti syariat dan sunatullah itu. Itu sudah hukumnya seperti itu. Nah, jadi ini qadar, ya qadar. Jadi tergantung kita nanti seperti apa, ya hasilnya seperti apa, ikuti itu. Nah, sedangkan ibu bapak yang berbahagia, untuk mungkin terkait dengan pertanyaan apakah takdir bisa berubah ataukah tidak, ya kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Tapi Allah memberikan isyarat seperti ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullaha mayyasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terhadap ummul kitab, Lauh Mahfuz. Apa yang dikehendaki oleh Allah, ya itu terjadi ataukah tidak, ya. Sebagian tadi sudah kita menjawab bahwa ternyata bukan kita yang menentukan kita hari ini, ya semuanya Allah yang menentukan dan menetapkan itu, bahkan sebelum kita dilahirkan. Nah, Allah bisa mengubah ketetapan itu, ya Allah bisa menghapus atau menetapkan. Ya berarti di sini bisa merubah, kan? Bisa merubah. Nah, tapi kita nggak tahu apakah kita akan dijadikan seperti apa oleh Allah, nggak tahu kita. Nah, karena itu ayat ini seharusnya menjadikan kita optimis dengan doa kita mohon pada Allah, apa yang terjadi pada kita ini adalah hal-hal yang baik, itu yang kita upayakan. Tapi jangan saya ingin mengubah ketetapan Allah, ya dengan cara merubah warna kulit, ya ke Korea. Jangan seperti itu. Yang akan terjadi, kita optimis, ya kita optimis. Kalau kita terus memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang akan terjadi pada diri kita adalah hal-hal yang baik, ya kita terus mohon pada Allah. Ya, kalau memang misalnya Allah menetapkan dalam setahun lagi ada hal-hal yang tidak nyaman kita temui misalnya yang terjadi pada diri kita, semoga Allah meniadakan itu, ya meniadakan itu. Baik, itu optimisme kita. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 53, dzalika bi annallaha lam yaku mughayyira ni'mata, ya. Jadi ini terkait dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu juga bisa berubah. Allah tadinya memberikan nikmat yang banyak, kemudian karena perilaku kita seperti kaumnya Nabi Soleh, ya kaumnya Nabi Soleh ini diberi nikmat yang banyak, kebun-kebun yang subur, binatang ternak yang sungguh menyenangkan. Tapi karena kaum itu tidak bersyukur kepada Allah, maka besoknya sudah berubah menjadi penderitaan lah, ya panen gagal, ternaknya banyak yang mati, usahanya gagal dan sebagainya, ya. Jadi ini tergantung pada kita, ya pada kita. Yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Jadi tergantung pada kita. Jadi kita sendiri yang mengubah itu. Maka Allah
ya mengikuti, ya. Tidak bersyukur ya berarti ingin tidak bahagia gitu kan ya. Ya sudah dikabulkan oleh Allah. Ar-Ra'd ayat 11 ya sama ya kaitan dengan itu tadi. Cuma di sini ya mengubah keadaan ya. Kalau tadi dari nikmat ya menjadi penderitaan. Nah ini Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini juga sama. Jadi terkait dengan Allah mengubah ketetapannya tadi itu. Allah sudah menetapkan seperti ini, tapi kalau kaum itu berusaha untuk mengubah ketetapan itu, Allah akan mengabulkan doa dan juga usaha. Nah ini adalah yang disebut qadar. Nah jamaah yang berbahagia, jadi ikhtiar harus tetap kita usahakan. Jadi contoh ya yang pernah terjadi yaitu ketika Muhammad Al-Fatih hendak menaklukkan Konstantinopel, ya, hendak menaklukkan itu. Semua perhitungan, peralatan tidak mungkin, peralatan terbatas, ya. Karena Konstantinopel itu sudah sangat-sangat maju, tentaranya sangat kuat dan terkenal di dunia sangat kuat dan sulit sekali ditembus. Bentengnya sulit ditembus. Tetapi dengan keyakinan, dengan perencanaan yang sangat baik, Muhammad Al-Fatih bisa menembus itu, bisa mengalahkan dan merebut Konstantinopel. Ini sudah diramalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kejadian itu dan terjadi, yaitu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Semua yang kalau menurut perhitungan, menurut perkiraan orang tidak mungkin bisa dicapai, tapi dengan perencanaan yang matang, dengan semangat terus membara, dengan perhitungan yang sangat cermat dan minta pertolongan pada Allah semata, maka itu bisa terwujud. Dan juga itu yang akan terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina sekarang, dengan gigih ya, dan ternyata membuat Israel kalang kabut dan mendekati kebangkrutan sekarang ini dan mendekati kekalahan. Nah, semoga itu terjadi. Israel, Zionis dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudara kita di Palestina bangkit ya, diberikan kemuliaan dan kejayaan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pun juga demikian. Semua rencana kita mari kita perhitungkan dengan cermat, dengan memperhatikan sunatullah ya. Maka berikutnya adalah kita terus berusaha dan minta tolong pada Allah supaya rencana kita itu dikabulkan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang produktif, bukan pesimis, menyerah saja dengan anggapan itu adalah takdir. Tidak, takdir adalah seharusnya kita menjadi lebih optimis, lebih bersemangat, ya, karena itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.